Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is M. Wirajati Perdana. I'm from class 4D, English Education Department. Okay, today I will explain to you all about my material. The title is Pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Actually sebenarnya di sini saya hanya akan membahas 4 di antara banyak-banyaknya pendekatan tersebut. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita ketahui dulu apa itu pendekatan dalam konteks manajemen kelas. Pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum menurut Ahmad Rohani. Adapun pendekatan ini adalah unsur yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang pengajar sebelum ia mempersiapkan perencanaan pembelajarannya. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan maksud saya kerangka acuan pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaannya ia mesti terlebih dahulu yakin bahwa pendekatan yang ia pilih untuk menangani satu case manajemen kelas nya merupakan alternatif yang terbaik ya, sesuai dengan hakikat masalahnya. Jadi maksudnya di sini dia mesti menetapkan bahwa pendekatan yang ia pilih memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin diselesaikan. Nah, itu bukan berarti maksudnya semua pendekatan yang ia lakukan itu mesti berhasil. Tidak, malah sebaliknya. Keprofesionalan itu dapat dilihat apabila misalnya pendekatan tersebut tidak berhasil pada suatu case, kemudian guru tersebut menganalisis alasan ketidakberhasilan tersebut, plus minus dari pendekatan tersebut, kemudian setelah itu dia tiba pada alternatif yang baru, pendekatan yang baru, dan dapat menyelesaikannya dengan pendekatan yang baru dibanding yang lama. Nah, itulah yang mestinya seorang guru profesional lakukan. Jadi tidak seperti pendekatan yang misalnya dilakukan orang yang tergantung pada buku resep istilahnya. Maksudnya ia tergantung pada apa-apa yang saja tidak dilakukan, apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa-apa saja yang tidak. Kemudian apabila hal-hal yang dia lakukan tidak berhasil, kemudian dia jadi hilang akal, jadi tidak berusaha untuk mencari solusi yang baru. Nah, seorang praktisi pendidikan yang menggantungkan diri pada buku resep ini ya, ini adalah tidak diharapkan untuk kita. Jadi kita mesti bisa menemukan alternatif yang baru. Oke, beberapa pendekatan itu diantaranya yang pertama, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, dalam pendekatan ini ia berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran itu dapat menarik perhatian peserta didik bila yang dipelajari itu diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang mereka pelajari itu mereka merasakan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan juga punya faedah bagi lingkungannya. Pembelajaran berdasarkan cara ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Misalnya, yang pertama itu membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, jadi ketika seseorang misalnya mempelajari ya bidang IPA, biologi, guru membawa peserta didik langsung ke alam untuk meneliti tumbuhan atau hewan. Nah, itu termasuk salah satu contoh realitanya. Atau bisa juga yang kedua, membawa sumber-sumber belajar dari lingkungan ke sekolah. Ya, terkait juga dengan bidang sains, misalnya saja membawa suatu tanaman ke sekolah kemudian diteliti bersama, ya itu juga termasuk dalam pendekatan lingkungan, sehingga murid dapat merasakan langsung hubungan antara konsep belajar dengan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, ada yang disebut
pendekatan kontekstual or contextual teaching and learning or CTL. Pendekatan kontekstual ini ya konsep belajar yang mana membantu guru mengaitkan antara materi yang ia ajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang ia miliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, seseorang, dan masyarakat. Ya, jadi dalam pendekatan kontekstual ianya merupakan membawa konsep itu dapat dirasakan siswa sebagai masyarakat. Jadi ia dapat menggunakan konsep itu di kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, jadi pada dasarnya ia menggunakan konsep hubungan dan faedah. Jadi setiap pembelajaran harus ada hubungannya dengan lingkungan, kemudian harus ada makna atau faedahnya. Sehingga pengetahuan yang diberikan itu harus memberi jalan keluar bagi peserta didik dalam menanggapi lingkungan yang akan ia hadapi ke depannya. Nah, pembelajaran berdasarkan kontekstual ini contohnya misalnya guru memulai pembelajaran itu dimulai dengan bercerita tentang kisah-kisah aktual, ya misalnya guru PKN belajar tentang nilai norma, ya nilai-nilai norma dan hukum, kemudian tanya jawab lisan tentang kondisi aktual dalam kehidupan siswa. Jadi bisa saja ia menceritakan kasus di lingkungannya mengenai nilai dan norma diterapkan, terus apa hukuman sosial bagi yang tidak menjalankan, apakah mereka diterima setelah menerima kesalahan, setelah mengakui kesalahan dan sebagainya itu. Kemudian menanyakan pada murid apakah mereka punya pengalaman yang mirip, yang serupa. Nah, itu termasuk salah satu contoh pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Lalu yang ketiga, berdasarkan ini yaitu pendekatan tematik. Seperti namanya, ya pengemasan pembelajaran dengan sebuah tema dari mata pelajaran. Jadi pembelajaran itu dimulai dengan sebuah tema, not just a subject tertentu, ya. Jadi sebuah tema besar bisa memuat beberapa bidang atau subjek atau keahlian dapat dipelajari. Jadi hasil akhir itu bukanlah yang utama, melainkan di tengah proses itu ada pemaparan lebih lanjut sehingga membuka cakrawala lebih luas. Nah, kemampuan yang diperoleh anak pun jadi beragam dan tidak mesti sama antara satu orang dengan yang lain. Jadi yang berbakat seni tentu lebih menonjol di seninya, yang berbakat di math ya lebih menonjol di mathnya dan sains dan sebagainya. Nah, pendekatan tematik ini sebuah cara untuk tidak membatasi anak dalam sebuah mata pelajaran tertentu dalam mempelajari sesuatu. Contohnya saja misalnya di TK ada buku gambar tentang hewan, kemudian murid-murid disuruh mewarnai. Jadi secara tidak langsung dalam satu kegiatan itu ia dapat belajar mengenal hewan, kemudian ia dapat belajar mengenai warna-warna. Nah, jadi seperti itu. And the last but not least itu pendekatan instruksional manajemen kelas. Pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Jadi ada hal-hal yang mesti diperhatikan dalam mengembangkan strategi manajemen kelas dalam pendekatan ini. Misalnya, pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran dengan cara yang menarik, relevan, dan sesuai secara empiris sehingga dapat menangkal perilaku yang menyimpang dari siswa dalam proses pembelajaran. The next, menerapkan kegiatan yang efektif. Ya, jadi harus sesuai arus dan tempo sehingga mencegah siswa untuk melalaikan tugasnya. Kemudian menyiapkan kegiatan rutin kelas. Ini bisa saja gotong royong, piket kelas, atau misal saja iuran, uang kas, ya something like that. Kemudian memberikan pengarahan yang jelas, ya agar komunikasi dapat berjalan yang baik. Apabila guru tersebut memberikan penjelasan yang jelas, sehingga timbal baliknya tentu saja pasti murid dapat memahami secara jelas sehingga komunikasi yang diinginkan, ya goals yang diinginkan guru pun tercapai dengan baik. Kemudian berikutnya, ya the next, memberikan dorongan yang bermakna. Itu maksudnya usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa, yang misalnya menunjukkan tanda-tanda kebosanan, keresahan dalam pelajaran, ya. Kemudian memberikan bantuan juga dalam mengatasi rintangan mereka yang menghadapi persoalan-persoalan yang mematahkan semangat. Nah, pada saat itu mereka benar-benar memerlukannya. Itulah tugas guru untuk memberikan counseling, memberikan bantuan, menawarkan bantuan mengenai hal tersebut, memberikan advice, ya.
Kemudian merencanakan perubahan lingkungan, ya seperti masa-masa sekarang situasi pembelajaran lingkungan dapat berubah dari offline ke online. Jadi guru dapat mempersiapkan both ya keduanya secara baik gitu, nggak gelagapan dalam menghadapi situasi baru dalam pembelajaran. And the last is mengatur kembali struktur situasi, yaitu strategi manajerial kelas dalam memulai sesuatu kegiatan atau mengerjakan tugas-tugas dengan cara yang berbeda. Nah, saya rasa cukup ya penjelasan mengenai 4 pendekatan dalam manajemen kelas. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penulisan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.